Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Perang Rusia, Soldier Boy, tahun 2019. Film ini ceritanya tentang seorang bocil berumur 6 tahun yang berani menjadi tentara Rusia di Perang Dunia Kedua. Wih, apa nggak paten kali itu ya kan? Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Waktu itu kan di desa Rusia ada sebuah keluarga bahagia lagi nikmatin quality time di pinggir sungai. Anak yang paling kecil bernama Sergei. Sambil senang-senang dan gak ketakutan di atas pohon, dia pamer ke abang dan mamanya. Namun tiba-tiba aja jet tempur Jerman muncul. Si mama nyuruh mereka buat berondok. Tapi si Sergei gak takut dan malah nyerang pesawat pakai ketapel. Hop, tembakan berhasil kena dan pesawat Jerman pun meledak hancur. Waktu dia mau tunjukin ke keluarganya, mendadak mereka udah gak nampak lagi. Ternyata kejadian itu cuma mimpi dia. Sergei ngigau sambil manggil-manggil si mama. Tiba-tiba aja ada yang gedor-gedor pintu rumah. Dipikir mamanya yang udah pulang. Gak taunya itu tetangga yang nyuruh dia buat cepat-cepat pergi kabur ninggalin rumah. Si ibu ini ngasih tahu kalau mama, bapak dan abangnya udah mati dibunuh tentara Jerman. Si Sergei yang gak percaya. Dia bersikeras mau tetap di rumah sampai mamanya pulang. Tapi gara-gara tentara udah mau masuk ke dalam rumah, akhirnya si ibu ini maksa Sergei keluar dari jendela. Dia disuruh pergi sejauh mungkin dari sana. Demi nyelamatin Sergei, dia rela mati tertembak. Dari pemusnahan massal desa itu, cuma Sergei lah, bocil berumur 6 tahun yang selamat. Dari kejauhan dia nengok kalau seluruh desa udah terbakar. Dengan ketakutan dia terus manggil-manggil mamanya. Sergei lari masuk ke dalam hutan, tapi dia sama sekali nggak tahu mau kemana. Karena udah tersesat, dia terus manggil-manggil mamanya, berharap si mama datang nyelamatin. Di malam itu Sergei pun akhirnya tertidur di dalam hutan. Keesokan pagi, kita dikasih tengok si Sergei yang kehausan lagi minum di pinggir sungai. Tiba-tiba aja ada tentara Jerman yang menuju ke situ. Sergei tahu kalau mereka berbahaya. Jadi cepat-cepatlah dia nyari tempat berondok. Waktu lagi berondok di dalam akar pohon, muncul pula ular gede. Ya tentu aja sangat ketakutan lah dia. Tapi Sergei berusaha nggak bising. Setelah para tentara musuh pergi dari sana, dia pun langsung cepat-cepat ngambil sisa makanan mereka. Waktu terus berlalu, Sergei terus berjalan tanpa arah. Saat lagi sangat kelaparan, beruntung dia nemu tumbuhan beri liar. Langsung dimakaninya lah. Tapi tiba-tiba aja muncul ledakan gede. Sergei sangat terkejut dan suara itu ngebuat kepalanya jadi oyong. Gak berapa lama, mendadak Sergei berhalusinasi. Dipikirnya ada orang yang mau ganggu dia. Namun walaupun lagi kondisi kayak gitu, dengan berani dia bilang, "Jangan macam-macam, aku gak takut sama kalian. Aku punya pistol buat nembak loh." Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, terus berjalan selama 3 hari, akhirnya Sergei pun tumbang pingsan. Keesokan pagi, adalah tentara Rusia yang lagi patroli. Beruntung kali akhirnya Sergei ditemukan dan langsung dibawa ke pangkalan militer. Awalnya Komandan Netsov marah-marah karena anak buahnya balik tanpa informasi tentang pasukan musuh. Tapi pas ditengok kalau mereka udah nyelamatin anak kecil yang lemah dan terluka, sikap komandan pun jadi berubah. Hatinya nggak tega nengok anak kecil yang menderita. Walaupun Sergei lagi kesakitan, namun dia berusaha bangun untuk nyalamin komandan. Dia ngucapin terima kasih dan juga ngenalin siapa namanya. Nengok sikap Sergei yang lucu, baik dan hormat, ngebuat semua pasukan jadi senang sambil ngasih dia makan dan minum. Luka-luka si Sergei diobatin sama perawat bernama Katia. Memang kalau cewek Rusia ini nggak pernah ada yang gagal ya kan weh. Mantap, mantap. Ternyata Katia juga terpesona dengan sikap Sergei. Walaupun masih bocil, tapi udah punya cita-cita jadi tentara. Ngedengar hal itu juga ngebuat pasien di sana jadi terhibur dengan kehadirannya. Ketika udah agak baikan, Komandan Netsov pun datang buat jenguk. Dia ngejawab semua pertanyaan penasarannya. Bahkan pistol kesayangan pun dikasih buat dimainkan. Waktu Sergei udah sembuh, Katia mohon-mohon ke komandan agar Sergei diperbolehkan tetap tinggal di markas pasukan. Namun Netsov nolak karena tempat mereka bukan tempat yang aman untuk anak-anak.
dia berencana ngirim Sergei ke panti asuhan. Setiap hari ada aja pasukan yang mau main dengan dia. Dan mereka juga ngehadiahin teropong agar Sergei tetap gembira. Suatu hari adalah ya kan, seorang tentara yang datang ke komandan. Sama kayak si Katia, dia buat permohonan agar Sergei tetap tinggal dengan batalion. Karena bagi mereka, Sergei bisa munculin perasaan senang di situasi perang. Tapi Nertsov tetap bersikeras bakalan segera bawa Sergei ke panti demi keselamatannya. Apalagi saat itu pasukan musuh secara mendadak nyerang mereka dan banyak tentara yang terluka. Keesokan hari, kendaraan penjemputan Sergei pun datang. Walaupun berat hati, sebelum berpisah Nertsov ngasih hadiah pistol kayu. Sergei tiba-tiba aja langsung meluk dan bilang kalau dia sangat khawatir dengan keselamatan komandan. Ternyata perkataannya itu ngebuat hati Nertsov jadi luluh. Dia akhirnya berubah pikiran dan minta Sergei untuk tetap tinggal bersama sebagai putranya. Ya tentu aja keputusan komandan ngebuat mereka senang. Di malam itu, mereka nyari pakaian dan sepatu untuk dijahitkan sesuai ukuran Sergei. Setelah jadi, keesokan paginya pun Sergei sangat senang karena dia bisa punya seragam prajurit sama seperti tentara yang lain. Senang kalilah dia ya kan? Para pasukan Rusia pun sekarang ngejulukin Sergei dengan sebutan Soldier Boy. Waktu lagi riang gembira, mendadak markas diserang sama musuh. Sergei langsung disuruh berondok di dalam lobang biar dirinya aman. Setelah serangan reda, dia nengok kalau semua orang sibuk nyelamatin tentara yang terluka. Dia pun gak tinggal diam. Dia langsung ngambil inisiatif ngasih minuman ke tentara yang haus. Abis itu dia juga bantu bacain surat dari keluarga mereka. Ya karena dia belum bisa baca, Sergei bacain dengan kata-kata karangannya sendiri. Dan ternyata hal itu ngebuat tentara yang terluka merasa terhibur. Walaupun masih bocil, Sergei berhasil ngasih semangat ke mereka yang lagi terluka. Di hari itu kita dikasih tengok kalau komandan lagi ngedekatin Katia. Orang ini dua saling suka, tapi malu-malu anjing. Gak ada keberanian buat ngungkapin perasaan sebenarnya. Selesai ngehibur tentara yang terluka, Sergei minta sama komandan untuk diantarkan ke penjahit yang buatin seragamnya. Dia mau ngucapin terima kasih. Namun waktu mereka ke sana, ternyata pondok si penjahit udah terkena serangan bom tadi. Di sini Nertsov ngajarin dia untuk menghormati kematian pejuang dengan cara ngelepasin topi. Keesokan harinya, gak mau dimanjakan dan dianggap sebagai bocil yang lemah, Sergei bersikeras ke komandan agar diberikan misi dan tugas. Si Nertsov suka dengan jiwa prajuritnya, jadi dia ngasih tugas yang gampang untuk ngantarin surat-surat ke para tentara. Bahkan saking senangnya dengan hal yang dilakukan Sergei, ada prajurit yang rela joget-joget. Pokoknya jiwa si Sergei ini mantap kali lah. Gak mau dia cuma makan tidur. Pernah suatu hari ya kan, waktu Sergei lagi main-main dengan teropong di tempat yang jauh dari pangkalan, gak sengaja dia nengok ada kaki seseorang yang bergerak di tumpukan jerami. Oh, langsung cepat-cepatlah dia balik ke markas buat ngasih laporan. Awalnya para tentara gak percaya, tapi demi nyenangin hati Sergei, pergilah orang itu ke sana. Dengan hati-hati mereka meriksa wilayah itu. Hop, betul aja. Di sana ternyata ada dua mata-mata pasukan Jerman. Ketepak, ketepuk, kena tangkep. Tentara ngasih pujian ke Sergei. Karena kecerdasannya, markas mereka jadi aman dari mata-mata. Ngedengar kabar itu, komandan pun jadi sangat senang. Dan dia juga ngasih tahu kalau udah dapat surat kuasa untuk ngadopsi Sergei menjadi putranya. Ya tentu aja si anak sangat senang. Sekarang dia jadi punya bapak. Karena Sergei tahu kalau komandan punya perasaan ke Katia, dia mau balas kebaikannya dengan cara mau nyomblangin. Tapi pas mau diajak ketemuan, Nertsov malah lihat kalau Katia lagi sama tentara yang lain. Karena udah salah paham, dia langsung pergi cabut aja dari sana. Di hari itu, pangkalan kembali diserang sama pasukan Jerman. Dengan berani dan sekuat tenaga, Sergei ngasih bantuan dengan cara bawain amunisi ke garis depan. Pas udah sampai, si tentara ya tentu aja terkejut nengok Sergei ada di situ. Dia langsung diperintahkan agar berlindung di markas pengawas. Waktu udah ada di sana, Sergei ngedengar kalau pasukan lagi panik butuh bantuan. Koneksi telepon dengan kolonel mendadak hilang, jadi diperintahkan prajurit untuk ngatasin kabel yang putus. Secara diam-diam, Sergei ngikutin dia. Gak taunya kena tembak pula. Sergei nanya ke prajurit yang sekarat itu, kayak mana cara perbaikin kabelnya. Setelah dikasih tahu, dengan nekat Sergei akhirnya berhasil nyatuin dengan kabel yang putus.
Tindakan beraninya itu ngebuat banyak prajurit yang selamat, dan mereka pun juga menang dari serangan musuh. Di kemudian hari, sekali lagi Sergei berusaha nyomblangin si bapak, dan akhirnya Netsov pun berhasil ngungkapin perasaan cinta. Dia minta agar Katya mau jadi mama buat Sergei. Bersamaan, seorang prajurit datang ke sana. Dia ngasih surat yang penting dari atasan. Isi surat berisikan tentang pemindahan pangkalan markas. Soalnya pasukan Jerman di wilayah itu udah kalah. Keesokan hari, semua pasukan pun pergi berangkat ke pangkalan baru. Namun di tengah perjalanan, mendadak mobil mereka terkena ranjau pula. Banyak pasukan yang terluka dan mati. Namun beruntungnya si Sergei baik-baik aja. Abis selesai evakuasi, mereka terus ngelanjutin perjalanan. Dan mereka pun akhirnya sampai di tempat peristirahatan tempat pangkalan Rusia yang lain. Di sana Sergei ketemu sama jenderal. Tahu kalau dia adalah anak yang berani dan cerdas, jenderal pun ngabulin permintaannya, yaitu agar Komandan Netsov dan perawat Katya dikasih izin untuk menikah. Walaupun hal itu terlalu dadakan, tapi si bapak senang karena Sergei ngerti dengan keinginannya buat kawin. Di hari berikutnya, divisi pangkalan mereka ngedapat penghargaan atas penjagaan mereka di garis depan. Dan si Sergei pun mendapatkan lencana pertamanya dari jenderal. Apa nggak paten kali ya kan? Aku aja waktu di umur 6 tahun masih nangis-nangis minta uang jajan buat beli bonbon. Salut kali aku sama si Sergei. Mantap, mantap. Di suatu malam, pangkalan mereka diserang secara mendadak sama pasukan Jerman. Komandan Netsov terluka dan terperangkap di bawah reruntuhan. Sergei nangis-nangis sambil berusaha bantu bapaknya keluar dari situ. Karena nggak sanggup, dia manggil tentara yang lain. Dan akhirnya Komandan Netsov pun selamat. Keesokan hari, Sergei nemuin bapaknya yang lagi terbaring. Walaupun Sergei juga terluka, tapi dia tetap mau berjuang bersama mereka. Dia nggak takut sama sekali. Di penghujung film, dikasih tengok kalau Sergei dan satu resimen sedang menuju ke pangkalan lain. Sang narator ngasih tahu kalau Sergei juga bakalan ikut ke dalam pertempuran Stalingrad. Dia kini dikenal sebagai tentara termuda yang pernah ada. Kisah legendarisnya kini tersebar ke seluruh dunia. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film kisah nyata Rusia, Soldier Boy, tahun 2019. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Ya udahlah dulu ya mau masak mie dulu aku. Udah lapar aku ini. Oke? Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and hurrah!